Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadir Rasulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Untuk mengawali tausiah peringatan tahun baru Hijriah 1445 yang kita adakan pada kesempatan yang berbahagia ini, mari pertama sekali menghaturkan rasa hormat, apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Kabupaten Mandailing Natal. Yang sama kita hormati, sama kita muliakan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Bapak-bapak dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak dari Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, Bapak Ketua Basnas, Bapak Ketua BKM Kenaziran Masjid Nur ala Nur, dan seluruh kita yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dengan mohon maaf dan tidak mengurangi kemuliaan dan kehormatan acara yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum tahun baru Hijriah itu banyak memberikan pendidikan kepada kita. Di antaranya kewajiban kita pertama, bagaimana kita sebagai orang tua menanamkan rasa cinta, bahkan menghafalkan bulan-bulan Arab kepada generasi-generasi penerus kita. Coba kita testing dulu ibu-ibu, ya hafal nggak bulan Arab ini? Dari BKM dulu kita mulai. Muharram, Muharram kan banyak kan, banyak juga, tapi banyak yang nggak nampak mulutnya kan, hanya mengikut-ikutnya. Ini perlu sekali. Kenapa saya sampaikan ini? Karena bulan Hijriah itu ada kaitannya dengan syariat kita. Pertama, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, anak laki-laki menurut madhab Syafi'i dinyatakan dia dewasa ketika sudah ihtilam bermimpi basah. Kemudian anak perempuan dinyatakan dia dewasa kalau sudah bulanan atau mens. Tetapi ketika yang dua itu tidak ada, maka disempurnakan umurnya menurut madhab Syafi'i genap 15 tahun. Tapi itu bukan Januari sampai Desember, hitungannya Muharram sampai Zulhijjah. Coba ibu-ibu, tanggal lahir anak kita Masehi atau Hijriah? Nah, Masehi atau Hijriah? Kalau kita hitung Masehi, berarti 15 tahun itu sudah ada pertambahan lebih kurang 150 hari. Seharusnya anak kita sudah dewasa, tapi karena hitungannya bulan Syamsiah atau bulan Masehi, maka berarti kita terlambat menetapkan dia sebagai orang yang dewasa yang dibebani hukum taklifi. Ini pentingnya bulan A. Kemudian yang kedua, yang kaya-kaya, yang punya harta, yang pedagang, yang PNS wajib mengeluarkan zakat kalau sudah sampai nisab.
ukuran minimal yang telah ditentukan oleh syariat, tapi bentuknya kalau dia perdagangan itu ada haul itu genap 1 tahun dan hitungannya tahun hijriah menurut ulama-ulama fikih. Berarti kalau kita jualan tanggal 1 Muharram, maka Muharram depan wajib kita keluarkan zakatnya. Kalau Januari yang kita hitung, berarti kita sudah melambatkan pengeluaran zakat dari 5 hari sampai 10 hari. Ulama sepakat menunda pembayaran zakat dari waktu yang ditentukan, hukumnya tak boleh atau haram. Inilah pentingnya menanamkan kecintaan anak-anak kita kepada bulan Hijriah, menghafalkan. Tapi kalau kita analisa orang tua kita dulu, coba kita berangkat dari si Hepeng, kita lihat rumah-rumah yang di pasar itu yang dibangun dulu. Si Hepeng, si Nonoan, si Mangambat, kemudian Mompang, Malintang. Itu kita lihat rumahnya ada tanggalnya di situ, rata-rata tahun Hijriah itu. Saya berpikir kapan mindset kita dirubah mengedepankan bulan Syamsiah Januari sampai Desember daripada Muharram sampai Zulhijjah. Sementara orang tua pendahulu kita lihat tulisannya Zulqa'dah 1300 sekian, Zulhijjah jarang sekali kita temukan Januari, Februari, Maret dan selanjutnya. Ini yang pertama harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan kedua. Berakhirnya tahun 1444 Hijriah tadi malam, masuk setelah maghrib 1445 Hijriah, berarti mengingatkan kita sebagai hamba Allah, orang yang beriman, mengingatkan kita bahwa jatah hidup di atas dunia itu sudah dikurangi 1 tahun. Memang secara hitungan umur kita bertambah, tapi kesempatan hidup di atas dunia itu sudah hilang atau berkurang 1 tahun. Maka Hasan Basri menyampaikan kepada kita, kalau sudah terbenam matahari, maka kita harus paham dia tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat, tak mungkin terulang. Maka oleh karena itu, hari ini mari kita jadikan sebagai momentum untuk muhasabah, menghitung-hitung kebaikan kita, menghitung-hitung kesalahan kita. Kalau secara logika matematika, saya belum percaya kita masuk ke dalam surga. Matematika bukan iman, ini berbeda. Kenapa saya sampaikan kalau matematika belum berhak kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Coba kita hitung, Allah kasih kita 60 tahun kita meninggal dunia. Sementara tidur 1/4 jam, 1 hari itu 24 jam dibagi 3, berarti tidur kita 1 hari 8 jam. Kalau 60 tahun Allah kasih, berarti 20 tahun kita tidur. Bekerja 20 tahun, sholat paling nanti 5 tahun. Coba kita hitung, 15 menit atau setengah jam setiap waktu sholat kali 5, berarti untuk ibadah sholat hanya 5 tahun, tidur 20 tahun, bekerja 20 tahun, sisanya 15 tahun. Disitulah hoax, menfitnah, menggibah, mengece-ecei, isi masuk kira-kira masuk surga kita. Logika matematika dah. Ulang nong ngalung masuk surga alam Madinah di sini ronro berita bor ditambah. Jadi ini hitungan matematika. 20 tahun tidur, 20 tahun bekerja, 5 tahun beribadah, sisanya main-main semua. Coba kita hitung-hitung matematika. Maka oleh karena itu, mari kita jadikan tahun ini atau awal Hijriah sebagai momentum untuk kita lebih baik ke depan. Tadi sudah didoakan. Yang pertama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hada amun jadidun qad aqbal. Sudah tiba tahun baru Hijriah. Maka kami meminta kepadamu ya Allah, perlindungan, jaga kami dari godaan setan. Itu pertama tadi doanya, jaga dari godaan setan. Yang kedua,
kami meminta kepadamu ya Allah, tolong kami semua bisa menundukkan nafsu jahat kami. Dan yang ketiga ya Allah, sibukkan kami dengan hal-hal yang bisa mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Itu tadi doa kita semua di awal tahun. Mudah-mudahan harapan kita, doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti target kita di tahun baru Hijriah ini, bagaimana supaya kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Karena Rasulullah menyampaikan kepada kita, hari ini lebih baik daripada kemarin, itu orang yang beruntung dan sukses. Hari ini sama dengan kemarin, itu kita dikatakan rugi. Kalau hari ini lebih jelek daripada kemarin, berarti kita dikatakan orang yang celaka. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir ini tak mau jadi orang rugi, tak mau jadi orang yang celaka. Kita menginginkan bagaimana supaya kita menjadi insan-insan yang sukses dunia dan akhirat. Maka kesuksesan ini tidak bisa diwujudkan dengan membalik tangan, tapi penuh perjuangan. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu hijrah. Setelah 13 tahun berdakwah di kota Makkah, ditolak, tidak diterima. Rasulullah diusir, diasingkan, dibaikot. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan Allah dalam Al-Quran, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ternyata kemenangan tidak mudah mendapatkannya, surga tidak murah meraihnya, tapi ternyata mahal. Rasulullah berjuang 13 tahun baru dapat izin hijrah ke kota Madinah. Kalau kita analogikan, Allah mampu mengisra mi'rajkan Rasulullah dengan beberapa jam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Tapi kemenangan itu belum Allah berikan kepada Rasulullah sebelum perjuangannya sempurna 13 tahun. Hijrahlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Kalau kita ingin menjadi orang baik, apa yang dibuat Rasulullah di kota Madinah sehingga terwujud negara Islam? Walaupun mungkin sebagian orientalis tidak mengakui ini. Ada banyak mengaku tidak ada negara Islam, ada yang tidak mengakui, tapi buktinya ada. Dinamakan negara itu sebuah negara kalau ada wilayah kepemerintahan teritorial ada. Kemudian ada undang-undang Al-Quran dan Sunnah, ada Presiden Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada menteri sahabat-sahabat Rasulullah, ada rakyat orang kota Madinah, maka itu sudah sah dinyatakan sebagai sebuah negara. Kenapa Rasulullah berhasil membangun sebuah negara yang luar biasa? Yang kita lihat pertama, Rasulullah mengedepankan aspek ad-dini, religius, aspek keagamaan. Ini yang diperhatikan oleh Rasulullah. Karena kita menjadi orang terbaik. Siapa orang terbaik itu? Disebutkan oleh Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu yang Allah kasih umur panjang, tapi dia melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan ini tidak akan terwujud kalau masjid tidak kita makmurkan. Kebaikan itu tidak akan terwujud kalau masjid tidak kita makmurkan. Maka Rasulullah sampai di kota Madinah membangun masjid selama 14 hari selesai pembangunan masjid. Kenapa? Karena perlu pembinaan akidah, perlu pembinaan ibadah. Dari akidah dan ibadah muncullah manusia-manusia yang memiliki akhlakul karimah. Bukankah Bapak Ibu hadirin wal hadirat, akhir-akhir ini kita telah menghadapi dekadensi moral yang luar biasa. Saya kadang malu ada telepon, bagaimana Madinah itu kok ada penanaman anak yang lahir? Kan itu kita malu sesungguhnya. Ini dekadensi moral.
penanaman anak yang meninggal. Itu aja saya dapat telepon dari kawan. Ada yang dari Sulawesi, ada kawan yang dari Kalimantan, dibacanya di koran, ada penanaman anak perempuan. Saya pun bingung, kenapa bisa itu terjadi? Jawabannya dekadensi moral. Belum lagi nanti secara fikih kita kaji, kalau anak yang lahir itu sempurna 6 bulan, kan itu minimal kandungan menurut mazhab Syafi'i 6 bulan. Kalau lahir anak itu 6 bulan, berarti sempurna kandungan. Kemudian dia utuh lahir, maka kewajiban kita secara fardu kifayah ada di anak itu, memandikannya, mengkafani, mensolatkannya. Nah, itu yang dikatakan oleh para ulama. Bagaimana ini bisa terjadi? Belum lagi disolatkan, sudah ditanam dan selanjutnya. Belum lagi yang lain-lain. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditantang lagi oleh LGBT. Dan sudah ada pernyataan sikap tadi malam di depan Masjid Hadjah Zuliani, Kabupaten Mandailing, Natal, menolak LGBT dimanapun tempatnya di Indonesia. Ini tantangan kita sesungguhnya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum kita keluarkan fatwa terkait bagaimana hukum rias pengantin lawan jenis, sudah banyak telepon-telepon bagaimana nanti begini dan selanjutnya. Ini tantangan kita, tapi jangan pernah berhenti membuat kebaikan. Ulang bosan membayar nadingkan. Kenapa kira-kira ulang bosan membayar nadingkan? Kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar kita lakukan, wasbir ala ma asabak, kata Allah, bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, karena pepatah mengatakan jika Anda menanam kacang pasti tumbuh rumput di sekelilingnya, tapi coba tanam rumput, tak mungkin kacang itu bertumbuhan. Itu istilah itu kan, istilah. Artinya kalau kita membuat kebaikan banyak tantangan-tantangan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita ramaikan masjid, kita manfaatkan masjid semaksimal mungkin, karena masjid tidak hanya untuk tempat ibadah. Kalau kita lihat sejarah masjid, tapi segala kegiatan itu dipusatkan di masjid. Pada masa Rasulullah, latihan perang di masjid, latihan balas pantun Hasan bin Sabit di masjid. Bahkan Aisyah bersama kawan-kawannya pernah menyanyi di dalam masjid. Tapi itu dalam tanda kutip, ada aturan-aturan. Tidak semua lagu harus kita lakukan. Ini kadang-kadang kita kurang mengerti juga. Ada orang yang menganggap semua bahasa Arab itu lagu nasyid. Nah gitu kira-kira kan. Sehingga pernah saya hadir dalam salah satu majelis taklim kaum ibu, luar biasa, menyanyikan lagu di masjid. Tapi lagunya itu saya tanya, kok ini lagunya nasyid itu? Dari dulu ini nasyid. Bahkan Ahmad Baqi yang membawa ke Indonesia menyanyikan lagu itu, dinyanyikannya ya asmar ladin sani tak gitu kan. Keluar dari menara masjid. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, itu bukan lagu agama, lagu muda-mudi. Ya asmar oleh bayo nalom-lom manis ini. La insani, jangan engkau melupakan tali pun. Jadi lewat alat musik kan kamu ratan kalah. Langsung gitu usia lewat nomor lagu kan. Makanya tadi dalam tanda kutip, kalau baik boleh, yang tak baik tak boleh. Jangankan masih di mana-mana pun tak boleh kalau tak baik kan. Begitu kira-kira jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita fungsikan masjid, karena dari masjid lahir orang-orang terbaik. Siapa yang terbaik? Hasala umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umur, baik amal. Satu. Yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berguna kepada orang lain. Maka kita harus menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Jangan kita menjadi pembuat masalah dimanapun kita berada, tapi kita memberikan solusi kepada masalah yang dihadapi. Yang ketiga, siapa sebaik-baik manusia? Ahsanuhum akhlaqan. Ada ahsanuhum khuluqan.
Manusia terbaik adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Dan Rasulullah menyampaikan, sayalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap keluarga saya. Kenapa ini saya ungkapkan? Karena nanti tanggal 28 jatuh 10 Muharram, diistilahkan dengan Asyura, dan di situ ada 2 hadis. Pertama, kita disunnahkan melakukan puasa. Yang kedua, at-tawassu'ah 'alal iyal, memberikan belanja kepada orang rumah yang menyenangkan hatinya. Ini ada hadisnya. Ini kaum bapak ini nanti 10 Muharram nanti yang puasa, jangan nggak puasa. Yang puasa kita kasih lebih belanja. Kalau biasanya 100.000 satu hari kasih belanja, dikasih belanja oleh suami. Kita suami datanglah istri, wahai adinda tercinta. Begitulah kira-kira. Hari ini tanggal 10 Muharram dan dianjurkan membahagiakan istri. Maka hari ini saya kasih 500.000, habiskanlah semua. Pasti dia ketawa, alhamdulillah. Dia berdoa, ya Allah ya Tuhan, jadikanlah hari ini setiap hari 10 Muharram. Tak mungkin. Itu harus at-tawassu'ah 'alal iyal. Ini ada jaminan. Rasulullah yang menyampaikan, man tawassa'a 'ala iyalihi fi hadzal yaum wasa'ahu Allahu lahu sa'iru sanatihi. Siapa yang melapangkan keluarganya pada tanggal 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki suaminya setahun penuh. 500.000 jaminan 360 hari. Maka jangan jadi bapak-bapak yang pelit, bahagiakanlah istri. Kan begitu ya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, at-tawassu'ah 'alal iyal. Rasulullah begitu dia baik kepada istrinya. Bahkan Rasulullah tidak pernah saya temukan hadis yang menyinggung perasaan istri. Daripada istri tersinggung, lebih bagus Rasulullah yang tersinggung. Tak kodong dapat kita matu baik-baik Rasulullah tu Aisyah. Ngadong ipala kangamu Aisyah, terlambat ya Rame. Ya lo Rasulullah sambil mencium kening istrinya dan dipujinya, ya Humairah, katanya. Kalau begitulah suami kita, saya yakin rumah itu jadi surga. Kan begitulah kira-kira. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah membangun masjid. Kenapa? Karena dari sinilah munculnya orang-orang yang berakhlak. Dari sinilah munculnya orang-orang yang baik. Kenapa saya sampaikan dari masjid munculnya orang-orang yang baik? Kita susah mencari cara bagaimana dekadensi moral ini supaya menjadi baik, bertambah baik akhlak ini. Kita cari solusi, pakar nih. Ternyata Al-Quran 1400 tahun yang lewat sudah menawarkan solusi dalam surah Maryam. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kalau lahirlah generasi yang rajin meninggalkan sholat, kalau dia tak sholat, wattaba'us syahawat, pasti mengikuti nafsu jahat. Itu yang kita doakan tadi, jangan kita ikuti nafsu jahat. Fasawfa yalqawna ghayya. Orang yang mengikuti nafsu jahat pasti hidupnya sengsara dunia akhirat. Dengan ibadah sholat, insya Allah lahir anak-anak yang berakhlakul karimah. Dan kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita, dan kita nanti ditanya oleh Allah di hari akhirat. Pernah saya baca dalam buku Tangkihul Qaul Lughahul Hadis yang dikarang oleh seorang ulama dari Indonesia, namanya Syekh Muhammad Umar Nawawi Al-Jawi Al-Banteni dari Banten. Pernah saya baca, waktu Rasulullah duduk di kota Madinah, datanglah cucunya. Ada yang naik ke pundak, ada yang naik di atas paha Rasulullah dulu. Kemudian ditengok bapaknya Ali karramallahu wajhah, anak saya ini mengganggu. Akhirnya dia datang, tak disuruhnya turun tapi dipelototin. Dibolnya suruh nasi sincok tadi kira-kira. Akhirnya karena anaknya takut, mereka lari bersembunyi di belakang Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Malakum ya bunayya, kenapa kok lari ke belakang cepat kali? Ada apa rupanya? Seolah-olah kalian ada yang ditakuti."
Ditunjuk mereka, gitu. Abi, itu Ali ayah saya. Akhirnya ditengok Rasulullah, oh, ternyata Ali datang. Karena mereka takut, Ali marah sama Rasulullah, marah sama Ali. Wahai Ali, jangan kau sakiti perasaan cucuku. Mereka itulah jantungku. Biarkan mereka menggangguku menurut pikiranmu, tapi itulah kesenanganku, kata Rasulullah. Akhirnya apa kata Ali? Pada Rasulullah baunya. On batantangan on mandiri dengan anak ompung. Sundi pimangarah kondangan ang ompung may roboran. Ulang na mo, padiyar sa moni ng anak ng kalay, hope mang banginan ko na lewat niya. Lalu may hormat ka ng meron itong nabangilima, kira-kira. Akhirnya setelah begitu, Ali pergi. Malaikat Jibril datang. Wahai Muhammad, biarkan Ali mendidik anaknya biar memiliki akhlak dan adab. Akhirnya diungkapkan Rasulullah sebuah hadis, man razaqahu Allah waladan, siapa yang Allah kasih rezeki keturunan anak, fa'addabahu, dididiknya berakhlak yang mulia, wa 'allamahu, diajarinya biar berilmu, ruziqa syafa'atuhu, Allah kasih nanti orang tuanya mendapatkan syafaat dari anak. Wa man razaqahu Allah waladan, siapa yang kasih Allah rezeki anak, lam yu'addibhu, tak dididiknya, wa lam yu'allimhu, tak diajarinya, kullu dzambin amalahu alaihi, seluruh dosa yang dilakukan oleh anak dipikulkan dan dibebankan kepada orang tua kalau kita tidak mengajari mereka. Ini tanggung jawab yang berat ini Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Tapi saya sudah mengajarinya, saya sudah mendidiknya, tapi tak terajar juga. Dia kurang ajar juga, tak bisa diajari. Maka tawakallah kepada Allah, bercerminlah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ketika banjir datang, dia mengajak anaknya, ya bunayya rekam ma'ana, anakku naik ke perahu ini. Tak ada orang yang selamat hari ini kecuali yang naik ke perahu saya. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Ayah, nanti kalau banjir itu datang, saya lari ke puncak gunung, saya akan selamat. Datang ayahnya, la asimal yaum, anakku, tak ada yang selamat hari ini kecuali yang naik ke perahu saya. Apa katakan itu kecil, yang di sana besar, saya bersandar kepada gunung. Akhirnya banjir bandang datang. Tanggal 1 Zulhijjah 10 Muharram mendaratlah kapal Nabi Nuh di Bukit Judi di pinggiran kota Irak. Langsung Nabi Nuh bertanya kepada Allah, ya Rabb, bagaimana anakku Kan'an? Langsung dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahlika, itu tak anakmu lagi, tak dibebankan dosa. Maksudnya kalau kita sudah mendidik dan mengajarikan. Ini yang pertama, makmurkan masjid, isi dengan sholat jamaah, penuhi dengan kajian-kajian agama, lingkungannya buat menarik sehingga itu menjadi pusat perkumpulan masyarakat. Kalau bisa bikin tempat jual-jualan di pinggir-pinggirnya. Kita berkaca kepada Makkah Al-Mukarramah, melihat kepada Madinah Al-Munawwarah, kita lihat Masjid Al-Azhar di Mesir, Masjid Hussein, sekelilingnya pusat perekonomian. Akhirnya dia mau beli sayuran, azan, sholat dulu baru beli sayur, begitu. Tidak kita pisahkan. Ini perlu jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid tidak hanya sekedar tempat ibadah, tapi disinilah kita menanam kebaikan-kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ditengok Rasulullah aspek sosial. Perlu dibangun Rasulullah aspek sosial. Orang Makkah temukan dengan orang Madinah, kalian bersaudara, tolong dia datang dari kampung yang jauh, tak ada yang dibawanya ke sini, dia datang sendirian, yang bisa dibawa, yang hanya dibawa, bantu mereka. Akhirnya orang-orang Ansor ini rupanya orang-orang baik. Apa kata mereka? Wahai Rasulullah, bagaimana kalau semuanya kami bagi dua aja? Rumah kami 2 kamar sama kami kasih sama orang Madinah, orang Makkah 1. Kebun kami 2 tempat, kami kasih sama mereka 1 tempat, sama kami 1 tempat. Apa kata Rasulullah? Tak usah begitu. Yang penting tolong mereka sampai mendapatkan apa yang mereka butuhkan di Madinah. Makanya kebersamaan ini perlu kita bangun. Tak mungkin kita
mewujudkan apapun kalau kita tidak bekerja sama. Jangankan pandangan hadis, jangankan pemahaman Al-Quran, tak usah kita lihat ke dalam agama Islam. Kita lihat aja kearifan lokal di daerah Mandailing Natal ketika para tokoh-tokoh adat menyampaikan pesan kepada kedua mempelai. Sering saya dengar ucapan ini, saanak sabur tampar marsi papodangan, ulang padala pajelu, songon parkuayam nyambeng, tanging di siluluton, inte di siliaut. Angkojat agama kan? Berarti kita harus bekerja sama-sama bekerja. Kita pandang satu lidi, kalau satu dia tak ada manfaatnya. Tapi kalau kita kumpul tanpa membedakan siapapun dia, terikat banyak menjadi satu lidi. Jangankan sampah, suami yang terlambat pulang pun bisa dipukulnya. Di TikTok pakai sapu lidi. Nah, inilah perlu kekuatan kita bina, tak memandang yang lain. Yang perlu untuk kebersamaan kita, kemajuan kita bersama, berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Ing ngarso sung tuludo, ing madia mangun karso tuturi handayani. Kan begitu. Kalau kita pemimpin, jadi pemimpin lah, yang di belakang jadi anggota itu sama dengan sholat kita kan. Kalau semuanya mau jadi imam, siapa makmum? Jangan begitu kira-kira. Ini yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah membangun aspek politik. Mana aspek politik? Dibuatnya piagam Madinah. Bagaimana mengatur kehidupan masyarakat yang berbeda agama, berbeda kebudayaan, berbeda cara berpikir, diatur dalam satu lembar kertas, namanya piagam Madinah. Karena sesungguhnya kita umat Islam tak boleh alergi dengan politik, karena politiklah yang menentukan, karena dialah yang menjaga kita. Kalau benar-benar kita manfaatkan politik ini dengan benar, dia hanya ada tiga. Falyabudu rabb hadzal bait. Bagaimana umat ini aman menjalankan akidah agama dan keyakinannya. Alladzi at'amahum min ju'. Dia tidak kelaparan. Wa amanahum min khauf. Dia merasa tenang hidup. Itulah sesungguhnya siasat dan politik itu. Itu yang dibangun oleh Rasulullah. Yang terakhir, karena kita mau pawai setengah 11 dalam jadwal. Yang terakhir, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah membangun aspek ekonomi. Dibangun Rasulullah di sebelah barat Masjid Nabawi itu pasar. Kenapa? Karena pasar ini sangat penting. Disitulah kebutuhan kita dapatkan. Tapi Rasulullah mengingatkan kita, sebaik-baik tempat adalah masjid, sejelek-jelek tempat adalah pasar. Maka dipesankan oleh Rasulullah kepada pedagang yang di pasar itu, bertakwalah kepada Allah. Jangan jual yang tidak bagus, jangan menipu orang, jangan lakukan penipuan dan selanjutnya. Itu tak boleh. Jadilah pedagang yang jujur, maka daganganmu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita mau menjadi orang kaya, jangan jadi guru, jangan jadi ustaz, jangan jadi petani, jadi pedaganglah, baru bisa menjadi kaya. Karena 10 rezeki yang Allah turunkan, 9/10 untuk pedagang, 1/10 itulah yang kita bagi-bagi. Pedagang yang hebat itulah nanti yang menjamin dia masuk ke dalam surga, walaupun terlambat hisabnya, tapi tetap dapat tempat VIP. Itulah pedagang-pedagang yang hebat. Dan kita harus menjadi umat Islam yang kuat dalam segala segi. Ekonomi semua kita menjadi orang kuat. Kenapa? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang yang kuat, yang beriman, lebih Allah cintai, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Khusus untuk menghidupi diri, Rasulullah menyampaikan, innallaha yuhibbul 'abdal muhtarid. Allah sangat mencintai hambanya yang memiliki life skill,
bisa menghidupi diri tanpa menyusahkan orang lain. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla, memberi lebih bagus daripada menerima. Maka harus menjadi orang-orang yang hebat kita. Kalau kita menjadi kaya, manfaatkan kekayaan untuk memperoleh tazkirah atau tiket menuju ke dalam surga. Karena pesan Allah dalam surah Qasas kepada Qarun yang kikir, apa pesannya? Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah, manfaatkan kelebihan hartamu yang Allah kasih di dunia untuk kebahagiaanmu di hari akhirat. Yang memiliki harta, jangan bercita-cita, jangan berniat berinfak setelah meninggal dunia, berwakaf setelah meninggal dunia. Kalau kita sudah meninggal dunia, harta yang susah kita mencarinya itu bukan milik kita lagi, tapi itu milik ahli waris. Gua belanjang ete sampai saung bolang si bosere. Anggo meninggal ETI, ulang dulu kali teh. Tuisi mah kira-kira ke bolang na bapak. Hah? Tuisi apa? Tuisi apa ke? Indah Ratu Murwi, istri kedua. Ibu kayo ang tangan, manginom mo ang ina, nalodaan na dolo manjalan kinagagpoon. Besok dia mentongpor ruang purap kita pa dolo, oke. Manginom isinda, ulin matuang gim na babon. Wala. Geprotes ang kubur, tidak bisa. Maka sebelum ke sana, manfaatkan di dunia. Tapi pesan Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan kebahagiaanmu di dunia, karena dunialah ukuran akhirat. Mungkin demikian tausiah yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua melalui momentum peringatan Tahun Baru Hijriah 1445 yang kita peringati pada hari ini. Mari kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, bekerja sama.